Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, mudahan semuanya sehat-sehat ya. Amin. Ya, Pak. Walaupun belum banyak yang ikut, mudah-mudahan nanti pada bagian terakhir bisa banyak yang ikut ya. Baik, pada pagi hari ini yang akan kami sampaikan adalah mengenai turunan fungsi ya. Turunan fungsi ini merupakan kelanjutan dari limit. Jadi kalau kemarin kita mempelajari tentang limit, hari ini kita lanjutkan mengenai turunan. Memang mempelajari turunan tahap-tahapannya adalah yang pertama limit dulu ya. Kemudian dari limit akan kita temukan nanti pola atau rumus untuk menentukan turunan fungsi ya. Nah, turunan fungsi ini tidak lain adalah mengubah suatu fungsi. Nah, pada kesempatan yang akan datang ada namanya integral. Ya, ada namanya integral. Integral nantinya adalah untuk mengembalikan fungsi yang telah diubah dengan turunan. Karena waktunya sedikit, maka saya akan langsung pada pemakaian rumus ya. Pemakaian rumus turunan. Mestinya ada tahapan sebelumnya lagi untuk yaitu tahapan sebelumnya untuk menentukan atau menemukan rumus turunan. Ya. Mudah-mudahan nanti pada bagian yang akan datang kita bisa bahas bagaimana bisa menemukan rumus turunan. Baik. Nah, bisa dilihat anunya? Materinya? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Terima kasih. Jelas. Ya. Nah, baik limit maupun turunan, jika suatu saat nanti Anda menemukan nilai-nilai pada turun itu, misalnya ada C per 0, ada 0 per C, ya, ada 0 per 0, maka nilai limitnya itu, nilai turun itu sama saja dengan cara kita menentukan nilai limit. Misalnya seperti yang ini ya. Nah, ini nilai limit. Jadi ada 0 per C, itu sama dengan 0. Kalau C per 0 sama dengan tak hingga ini terdefinisi ya. Ya. Terdefinisi atau hingga. Kemudian kalau 0 per 0 berarti tak tentu. Kalau Anda menemukan tak tentu berarti kita ubah dulu ke bentuk yang lain dengan tidak mengubah nilai ya. Dengan tidak mengubah nilai. Kemudian bagian yang keempat ini limit T hingga. Kalau limit T hingga berarti semua suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ini bagian sebelumnya. Nah, jadi 4 ini saya ingatkan, mudah-mudahan bisa diingat
syukur-syukur kalau bisa dihafal ya. Kalau misalnya ingin dicatat sambil dicatat silakan. Kalau misalnya ingin sambil dipoto juga nggak apa-apa ya. Supaya nanti begitu selesai pembelajaran masih bisa dibaca kembali. Nah, berikutnya turunan. Turunan fungsi. Turunan fungsi ini umumnya ada dua. Yang pertama adalah ini fungsi aljabar. Kemudian yang kedua turunan fungsi trigonometri. Dan yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai turunan fungsi aljabar ya. Mungkin pada pertemuan kita akan datang kita lanjutkan mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, secara umum turunan fungsi dapat dibuat notasinya ya. Jadi fx ini bisa juga kalau mungkin ada yang membuka di internet atau di buku-buku lain bahwa fx itu sama dengan y ya. Jadi mungkin ada nanti Anda menemukan di situ y, ada yang mungkin menemukan fx, itu sama saja ya. Sama itu. Nah, misalnya fx ini atau y tadi adalah fungsi atau suatu fungsi, maka turunan fx ya, turunan fx adalah f aksen atau f pangkat 1 begitu ya. Penulisannya kalau kita baca ini pangkat 1 x. Jadi kalau menemukan seperti ini ya, f pangkat 1 x artinya turunan ke 1 ya. Jadi kalau yang ada seperti ini namanya turun ke 1. Nah, dibaca yang ini ya. Dibaca turunan ke 1 dari fungsi fx ya. Kalau tadi fungsinya adalah y ya. Kalau fungsi yang tadi y, maka di y di x ini derivatif dari fungsi y, variabelnya x gitu ya. Jadi derivatif itu turunan ya, turunan. Di Indonesia kan adalah turunan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pemakaian di y dx. Nah, kalau f pangkat 1 x seperti ini tadi dibaca dengan turunan ke 1 dari fungsi fx ya. Maka kalau
ada notasi seperti ini, ya, ini dibaca turunan, oh ini maaf ini salah. Turunan kedua dari fx. Turunan kedua dari fx. Artinya jika ada nanti ada notasi yang seperti ini, maka ini akan dibaca turunan ketiga dari fx. Nah, untuk menentukan turunan pertama, kita selesaikan dari fungsi awal, ya, dari fungsi awalnya. Fungsi awal atau fx, ya. Kemudian kita proses, ditemukanlah turunan ke-1, ya. Turunan ke-1 atau derivatif ke-1 atau turunan ke-1, ya. Kemudian untuk memperoleh turunan kedua, untuk menentukan turunan kedua, itu diambil dari hasil turunan pertama ini. Ya. Hasil turun pertama kita turunkan lagi, akan kita peroleh turunan kedua. Kemudian hasil dari turunan kedua kita turunkan lagi, akan kita hasilkan turunan ketiga. Ya. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan turunan berikutnya adalah dari hasil turunan sebelumnya. Jadi tidak bisa kita sekaligus dari turunan dari fungsi ini, dari fungsi awal ini, tidak bisa kita langsung menentukan turunan kelima, keenam gitu, nggak bisa. Tetapi melewati tahapan. Tentukan dulu turunan pertama, kemudian hasilnya dari turunan pertama diturunkan lagi menjadi turunan kedua, hasil turunan kedua diturunkan lagi menjadi turunan ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh kita langsung menentukan turunan keempat, kelima. Nah, beberapa manfaat dari turunan ini antara lain untuk mempermudah kita menentukan nilai maksimum, minimum dari suatu fungsi. Ya. Nah, kalau di fisika biasanya ditemukan untuk menentukan percepatan, ya. Begitu juga di ekonomi juga ada
digunakan untuk pemakaian di ekonomi maksud saya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada hari ini kita langsung pada pemakaian rumus ya. Jadi bukan menemukan rumus tapi pemakaian rumus. Nah, ini rumus umum turunan fungsi. Nah, misalnya fx, ini fungsi ya. Misalnya fungsi fx itu sama dengan a x pangkat n. Maka turunan fungsinya, dalam hal ini turun ke 1, ini adalah kalau pangkatnya di n, maka koefisiennya ini, ya, koefisiennya ini a, dikalikan dengan pangkatnya, ya, dikalikan dengan pangkat dikalikan dengan pangkatnya. Kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Pangkatnya kurangi 1. Ya. Jadi jika fungsi fx-nya sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah n kali a x pangkat n min 1. Ya. Sekali lagi, jika fx sama dengan a x pangkat n, maka turunan fx adalah n kali a x pangkat n min 1. Ada pertanyaan? Halo? Ya, baik. Jadi jika yang diinginkan turunan kedua, ini seperti saya sampaikan di atas tadi, maka turunan kedua diperoleh dari hasil turunan yang pertama diturunkan lagi. Ya. Kemudian satu hal yang harus dipahami dalam membaca soal turunan, jika tidak ada keterangan turunan keberapa yang diinginkan, maka yang dimaksud adalah hanya turunan ke 1. Ya. Jadi jika tidak ada keterangannya, maka yang dimaksudkan atau yang diminta adalah hanya turunan ke 1. Misalnya tentukan turunan dari ini misalnya. Maka yang dimaksudkan adalah hanya turun ke 1. Kecuali ada perintahnya tentukan turunan ketiga, maka baru mengikuti tahap yang ini. Ya. Ikuti tahap yang ini. Ya. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya. Contoh pertama, tentukan turunan dari Y atau Fx sama dengan 3x pangkat 4. X pangkat 4. Ya. Maka karena ini tidak ada ditentukan
turunan keberapa yang diminta, ya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah turunan ke-1. Ya. Sekali lagi, karena di sini tidak ada diminta turunan keberapa, maka yang dimaksud di sini adalah turunan ke-1. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa turunan dari fx adalah pangkatnya n, berarti n-nya ini kita kalikan dengan koefisiennya ini a ini, kemudian pangkatnya kurangi 1. Nah, kalau demikian berarti karena ini pangkatnya pangkat 4, ya, pangkatnya pangkat 4, maka 4 ini kita kalikan dengan koefisien dari ini tadi. Jadi 4, ya, 4 dikalikan koefisien yang adalah 3. Jadi 4 kali 3. Ya. Nah, 4 kali 3 ini sama dengan 12. Kemudian 4 dikurangi 1 ini sama dengan 3. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada tanya. Bagaimana? Jelas yang contoh 1? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Ingat ya, kuncinya ini pangkatnya. Pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Kan ini pangkatnya pangkat 4, koefisiennya adalah 3, berarti 4 kali 3. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ya. 4 kali 3 ini 12. Kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti turunan dari 3x pangkat 4 adalah 12x pangkat 3. Ya. Baik. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini saya bikin soalnya runtun sehingga nanti bisa dibaca. Ya. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Ini masih saya tampilkan menggunakan 3x pangkat 4 ikut sampai terakhir ya. Nah, sekali lagi, kalau tidak ditentukan yang diminta ini turun ke berapa, maka yang dimaksud ini adalah turunan ke-1 ya, yang dimaksud. Ya. Baik. Contoh 2, tentukan turunan dari Y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, ya, dengan cara yang sama, maka akan kita selesaikan sebagai berikut, ya. Ini 3x pangkat 4
Ya. Maka pangkat 4-nya kita kalikan dengan koefisien. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. 4 kurang 1. Kemudian plus 6x pangkat 3. Caranya sama. Ya. Pangkatnya 3 ini kita kalikan dengan koefisiennya 6. Ya. Kemudian pangkatnya 3 ini kita kurangi 1. Bisa diikuti nih? Bisa, Pak, bisa. Ya. Bisa, Pak. Ini Bisa, saya Pak. kasih warna. Saya kasih warna itu supaya jelas larinya kemana gitu ya. Ya, Pak. Iya. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita kalikan 4 kali 3 ini 12. Berarti kan sama kan hasilnya dengan ini tadi. Nah, ini Siap sama sama, aja Pak. nih. Iya. Itu sama ya. 12 x pangkat 3 kali 6 adalah 18. Pangkatnya titik 3 dikurangi 1. Berarti tinggal pangkat 2. Jadi turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 adalah 12x pangkat 3 plus 18x pangkat 2. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Sambil isi absen ya. Kalau mau dipoto silakan. Kalau mau disalin juga silakan. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Hati-hati. Ini lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3. Ya. Contoh yang ketiga mirip. Perhatikan ini. Tentukan turunan dari y sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat min 3. Jadi bedanya di sini. Ya. Pangkat min. Jadi kalau turunan 3x pangkat 4 ini sampai terakhir, sampai ke sini. Ya. Ini sama dengan yang tadi. Akan diperoleh 12x pangkat 3. Yang beda di sini. Ya. Kalau tadi 6x pangkat 3, ini 6x pangkat min 3. Baik. Ini tidak masalah ya. Mudah-mudahan tidak masalah. Ini. Nah. Kemudian yang berikutnya plus 6x pangkat min 3. Nah ini. Ya. Ini pangkat min 3. Pangkatnya min 3 ya sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang ini. Pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya ini. Koefisien dari x adalah 6. Berarti min 3 kali 6. Ya. Min 3 kali 6. Nah.
Hasil dari 4 kali 3 ini 12. Kemudian 4 dikurang 1 ini adalah 3. Jadi 12X pangkat 3. Ini perhatikan, ini plus 3 plus, kemudian ini min 3 kali 6. Berarti ini sebenarnya hasil ini min 18. Ya. Min 18. Min dikali plus jadi min. Ya. Jadi kalau misalnya ingin dilengkapi, sebenarnya masih bisa ini. Kita coba ya. Biar tulis lengkap dulu. Nah, ini masih seperti ini ya. Nah, ini asalnya atau sebelum berubah menjadi seperti ini. Artinya min 18 dikali min 18 berarti ini ada min, ada kali dengan plus atau plus kali min ini jadi min. Nah, sehingga turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 ini adalah ini 12x pangkat 3 min 18x pangkat min 4. Ya. Sampai di sini ada masalah? Ada tidak masalahnya? Nggak ada, Pak. Ada ya, bisa ya? Ya, ikuti Ya, jalurnya Pak. ini aja. Ikuti jalur ini satu-satu ya. Ini tadi lengkapnya seperti ini ya. Kalau tadi kan langsung pada bagian terakhir. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi min 3 kali 6 adalah min 18. Kemudian ini plus dikali min jadi min. Ya, kalau tidak ada masalah kita lanjutkan lagi ke contoh yang keempat. Nah, ini yang keempat ini agak beda dikit. Ya. Ini. Contoh yang keempat. Nah, ini koefisiennya semuanya pecahan ya. Yang keempat, tentukan turunan dari fx sama dengan 1/2 x pangkat 4 plus 2/3 x pangkat min 3. Jadi pangkatnya masih sama yang di atas tadi. Ya. Saya sengaja tidak mengubahnya supaya kalian mudah-mudahan bisa mengikuti. Nah, ini pangkatnya 4 ya. Pangkatnya 4. Ini pangkatnya 4. Ya, saya pindahkan tempatnya ya. Posisinya saya pindahkan tapi
Jadi masalah karena perkalian itu berapa ya? Komutatif. Nah, ini. Jadi 1/2 dikali dengan 4 atau 4 kali 1/2. Kalau ragu-ragu ini saya pindahkan aja ya. Saya pindahkan ke kiri supaya sama dengan yang tadi. Ini ya. Biar sama dengan yang tadi. Yang ini juga saya ubah dulu. Ini pangkatnya yang saya kasih merah ini pangkatnya. Ini juga dari pangkat juga. Biar kelihatan perbedaannya. Langkah yang pertama ini jelas ini? Jelas tidak? Langkah yang pertama? Jelas, Pak. 4 kali 1/2 X pangkat 4 min 1 min 3 kali 2/3 X pangkat min 3 min 1. Ya. Baik, kalau jelas kita lanjutkan. Langkah yang kedua kita kalikan. Jadi 4/2 ya, 4/2. Kemudian X pangkat 3 adalah dari 4 dikurang 1. Kemudian ini min 3 kali 2/3. Ini sama dengan ini min 3 kali 2/3 adalah 6/3. Nah ini kalau ini sama dengan yang tadi ya, mestinya ini masih satu langkah di sini. Ya, masih satu langkah. Nah, di sini mestinya masih satu langkah plus. Ini ya. Nah, dari sini ini plus kali min jadi min. Ya. Kemudian 4 dibagi 2 ini tadi sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 3 ini sama dengan 2. Ini kebetulan ya. Kebetulan sama ini. Sehingga turunnya adalah 2x pangkat 3 min 2x pangkat 4. Ya. Jadi turunan dari fx sama dengan 1/2 x pangkat 4 plus
2/3 X pangkat min 3 adalah yang ini. Ya. Nah, ini hasilnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada mau kalau selalu nggak tahu. Kalau Darwin tadi apa? Tahu kayak bunyi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini pas limut. Ada. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya? Mana. Kalau tidak ada, kita lanjutkan contoh yang kelima. Ya. Perhatikan contoh yang kelima ini agak beda dengan yang tadi. Ya. Agak berbeda dengan yang tadi ya. Nah. Jadi kalau tadi 2 suku, ya, ini kita lanjutkan dengan yang 3 suku. Ya. 3 suku. Kalau yang contoh yang kelima, fx sama dengan 1/2 X pangkat 4 plus 2X plus 2/3 X pangkat min 3 plus 4X. Saya minta untuk yang nomor 5 diperhatikan baik-baik, nomor 5 dengan nomor 6 ya. Kenapa? Karena nanti ulangannya umumnya soalnya seperti ini. Ya. Umumnya soalnya seperti ini. Jarang seperti nomor 3, nomor 4. Ya. Yang mana jadi lihat yang sering di chat nah kemana? Kayak mana lihat sering di chat di sini? Kayak mana Jam? Kayak mana lihatnya? Ya. Jadi sering dihubungi ya. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah yang ini. Kalau suku yang pertama, ya, suku yang kedua ini sudah sama dengan yang tadi. Perhatikan suku yang keempat. Yang ketiga. Nih. Ya. Suku yang ketiga 4X. Nah, jadi kalau 4X itu sama artinya dengan 4X pangkat 1. Ya. Jadi ini bisa kita ubah. Ini saya lengkapi. Ya. Saya lengkapi dulu. Biar nanti tahu ini kita ubah sehingga nanti bisa
Nah, jadi sebelum melangkah ke bagian berikutnya adalah perhatikan yang ini ya, perubahan dari ini tadi. Ya. Terutama untuk yang ini. Jumlah. Terutama untuk X-nya ya. Jadi kalau X ini kalau tanpa pangkat berarti sama artinya dengan X pangkat 1. Ya tuh bisa melihat yang di WC itu mulai. Ya. Sama artinya dengan X pangkat 1. Ya. Jadi ini saya kasih tanda merah ini supaya nanti kenapa bisa hasilnya seperti ini. Ini dasarnya bahwa kalau tidak ada pangkatnya itu sama artinya dengan pangkat 1 ya. Pangkat 1. Sehingga turunan pertamanya, nah kalau ini yang sudah jelas tadi sama dengan yang bagian sebelumnya ya. Saya ingin bahas yang ini. Ya. Karena ini pangkat 1 ya, maka turunannya mesti dikurang 1 pangkatnya. Ya. Nah, kemudian 1 kali 4 ini 4. Kemudian X pangkat 1 kurang adalah X pangkat 0. Ya. X pangkat 0. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 itu ada yang masih ingat? Sama dengan berapa ini? Ada yang masih ingat pelajaran di kelas 10? Ada yang ingat? Baik. Bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 atau setiap yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1. Sehingga kalau 4X pangkat 0 di mana X pangkat 0 sama dengan 1 berarti 4 kali 1. Sehingga turunan dari Fx sama dengan 1/2 X pangkat 4 plus 2/3 X pangkat min 3 plus 4X adalah yang ini
Ya. Ini hasilnya. 2x pangkat 3 min 2x pangkat min 4 plus 4. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Tidak ada. Nah, sekali lagi ini untuk contoh yang kelima, tekanannya di sini ya. Ya. Tekanannya di situ. Di 4x-nya. Ya. Contoh yang ke-6, perhatikan. Contoh yang ke-6 ya. Fx sama dengan 1/2 x pangkat 4 plus 2x per 3 x pangkat min 3 plus 4x. Nah, kalau tadi tekanannya pada 4x, sekarang tekanannya pada ini. 9. Ya. Pada 9 ini, perhatikan 9. Proses 9 ini ya. Turunan dari 9. Nih. Jadi 9 ini sebenarnya sama artinya dengan 9x pangkat 0 ya. Ya. Sama dengan 9x pangkat 0. Nah, ini ya. Jadi 9x itu 9 itu sama artinya dengan 9x pangkat 0. Ya. Ini tadi dasarnya. Ya. Dasarnya di sini. Jadi setiap bilang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 9 ini sama artinya dengan 9x pangkat 0 atau sama artinya dengan 9 kali 1. Ya. Nah, jadi ini sama turunannya sama dengan yang di atas tadi. Ini 4 ini juga sama. Ya. Yang berbeda yang di sini, perhatikan ya. Yang berbeda di sini. Karena 9 tadi sama artinya dengan 9x pangkat 0, maka turunannya adalah pangkatnya 0. 0 kali 9. Ini x pangkat 0 min 1. Maka hasilnya adalah ini 4/2 x pangkat 3 min 6/3 x pangkat min 4 plus 4 kali x pangkat 0 sama dengan plus, nah ini kan 0 dikali 9 karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 adalah sama dengan 0. Jadi mau pangkat berapapun ya sama dengan 0. Ya.
Ya. Sehingga turunan dari fx sama dengan 1/2x pangkat 4 plus 2/3x pangkat min 3 plus 4x plus 9 adalah ini ya. 2x pangkat 3 min 2x pangkat min 4 plus 4. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi lihat perbedanya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Terutama untuk yang ini tadi 4x tadi sudah dijelaskan yang 4x tadi berubahnya. Kemudian yang berikutnya adalah 9 seperti ini ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertemuan kita pada hari ini cukup sekian dulu. Ya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Ya. Jangan lupa belajar. Ya, Pak. Ya. Pak, boleh lihat contoh 6-nya, Pak? Bandingkan nomor Belum 1 sampai nomor 6 tadi itu perubahannya ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti dikomunikasikan dengan saya di kesempatan lain ya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.